Berwirausaha menjadi pilihan bagi masyarakat selain bekerja sebagai karyawan kantoran. Memang tingkat kestabilan pendapatan dari sektor wirausaha ini tidak stabil seperti yang didapat dari para karyawan. Tetapi hasil dari berwirausaha ini bisa jauh lebih besar daripada hanya menunggu gaji bulanan. Meski demikian, melakukan wirausaha juga belum tentu menjamin kesuksesan. Sebelum merasakan kesuksesan, mayoritas wirausahawan di negeri ini bahkan di dunia pasti pernah mengalami kegagalan. Untuk membantu Anda menjadi seorang wirausahawan sukses, berikut saya berikan cara menghadapi kegagalan dalam wirausaha. Pastikan Anda simak video ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Kabin Sinergi. Salam kerja dan usaha. Berikut cara menghadapi kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, berpikir positif. Poin ini sangat penting dan akan menjadi pondasi dari cara Anda menghadapi sebuah kegagalan. Mindset positif harus tetap terjaga. Seberat dan kesulitan apapun, kegagalan apapun yang dihadapi sama Anda, dengan selalu berpikiran positif, maka Anda akan punya kesempatan untuk menemukan jalan keluar dari kendala yang datang. Jadi, jangan sampai Anda mempunyai pikiran negatif terhadap orang lain, selalu menyalahkan orang lain, selalu mengeluh. Nah, sifat ini akan membawa Anda lebih dalam lagi ke dalam jurang kegagalan. Dengan adanya pikiran positif, kita akan selalu introspeksi diri, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin berada di dalam diri kita. Misalkan, kita sulit nih untuk mendapatkan member. Jangan sampai, wah ini produk sangat susah untuk dijual, ini produk sangat sulit untuk dipasarkan. Wah, ini tidak ada bimbingan dari perusahaan. Wah, ini tidak ada bimbingan dari orang yang mengajak saya. Nah, jangan sampai ada pikiran negatif seperti itu. Ketika Anda mengalami kesulitan, maka jadikanlah kesulitan ini menjadi sebuah solusi untuk bisnis Anda lebih lancar lagi ke depan. Dengan sulitnya mendapatkan member, mungkin ini bisa dijadikan dari segi presentasi Anda itu harus ditingkatkan lagi. Yang kedua, temukan penyebab kegagalan. Jika pikiran bisa terus dijaga tetap positif, maka Anda pasti akan lebih dimudahkan untuk menghadapi kegagalan dalam berwirausaha. Pada umumnya, sumber kegagalan ini bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal seperti manajemen yang buruk atau tenaga kerja yang kurang kompeten. Sementara faktor eksternal bisa karena persaingan yang semakin ketat, atau pihak supplier yang tidak bisa konsisten mengirimkan pesanan. Solusinya, buat daftar dari hal-hal yang selama ini tidak berjalan dengan semestinya, sehingga Anda tahu dengan pasti apa saja yang harus ditingkatkan atau diperbaiki. Yang ketiga, lakukan evaluasi. Setelah mengetahui apa saja yang menjadi penyebab kegagalan usaha Anda, maka kini saatnya Anda untuk melakukan evaluasi. Mengapa hal-hal tersebut bisa menyebabkan kegagalan? Adakah faktor lain yang mendukung terjadinya kegagalan tersebut? Buatlah skala prioritas dalam melakukan evaluasi. Lihat faktor-faktor apa saja yang harus segera dilakukan, evaluasi, dan faktor mana yang mungkin bisa diundur penyelesaiannya. Yang keempat, fokus pada target. Dalam membuat rencana, pasti akan ada target yang ingin dicapai. Karena itu, usahakan Anda selalu fokus pada target tersebut. Selalu bayangkan target ini setiap kali Anda menjalani usaha, supaya menjadi penyemangat sekaligus penjaga agar Anda tidak melenceng dari jalan yang harus ditempuh. Yang kelima, kenali potensi. Saat mulai menjalani rencana usaha Anda, selalu buka mata dan telinga dari potensi-potensi baru yang muncul.
baik itu potensi untuk mengembangkan usaha lebih besar, juga potensi gangguan yang bisa membuat rencana Anda tak bisa berjalan dengan baik. Mengenali potensi ini yang akan muncul menjadi cara yang tepat untuk menghadapi kegagalan dalam berwirausaha, sehingga Anda bisa melakukan antisipasi lebih dini agar potensi negatif yang muncul tidak menjadi gangguan besar dari rencana Anda. Yang terakhir, yang keenam, dapatkan motivasi baru. Kegagalan bukanlah hal yang harus terus disesali. Justru kegagalan harus dijadikan motivasi baru untuk meraih kesuksesan. Karena itu, jangan biarkan diri Anda berlama-lama terlena dalam kegagalan. Demikian sahabat Kabin, kiat untuk menghadapi kegagalan dalam proses berbisnis. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.